orang yang akan menyesatkan. Artinya sebelum dunia ini berakhir, akan banyak para penyesat dan nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan nama Yesus Kristus. Oke. Seperti alur cerita ini. Penyesatnya datang nggak kepada muridnya yang bertanya Ya. di Bukit Zaitun? Maksudnya itu yang muncul. Pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan waspada, Kita lanjutkan dulu firman pertanyaan Tuhan saya selanjutnya. yang tadi saudari saya tidak jawab, apakah ada Paulus di situ hadir di Bukit Zaitun? Ya di sini masih murid-murid Yesus, Oke. belum ada rasul. Berarti Paulus juga kandidat kan di luar dari mereka yang akan datang memakai nama Yesus? Iya dong. Gini, saya akan sampaikan kepada Iya saudara dong. ya. Iya dong. Paulus kandidat juga yang datang kepada murid Yesus. Itu Rasul Paulus. Kita lihat Jangan dulu ke situ, siapa enggak perlu. Saya tidak perlu bahas itu nanti. silakan. Saya ikuti alur saudara. Oke. Alur saudara. Ketika murid-murid bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku?" Nah, apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus di situ? Ya. Sebab banyak orang akan datang dengan Bukan. memakai nama Tanda kedatanganku. Kalau aku yang datang, tandanya ini. Tapi kalau yang palsu datang, tandanya beda. Yaitu tanda Yunus keluar dari kubur. Tanda Yunus keluar dari kubur. Tanda untuk orang jahat, anak manusia silakan. keluar dari kubur. Tanda untuk orang benar, anak manusia keluar dari tengah langit. Beda. Itu Kristen berada di mana? dalilnya di mana? Tunjukkan tanda manusia keluar dari kubur, tanda manusia keluar dari dan Oke, makanya dengarkan. Tanda untuk orang jahat, Matius 12, 38, 40. Apa itu? Angkatan jahat Matius ini, 12. angkatan jahat ini Ayat- minta tanda. Dan tidak, Ntar dulu saya baca dulu ayatnya. Matius Saya- berapa tadi? Apa? Matius berapa? 12, 38 sampai 40. Angkatan Matius jahat minta 12. tanda. Ini dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka orang-orang jahat ini selain anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. 1. Ketika ada yang keluar dari perut bumi, itu hanya tanda untuk angkatan jahat saja, bukan untuk murid-murid Yesus. Makanya murid Yesus ketika ada pengabaran bahwa ada orang keluar dari kubur, di Lukas 24 nomor 11, murid-muridnya mengatakan, itu omong kosong, nggak mungkin. Murid orang percaya tidak. Percaya. Memang. Karena itu tanda, itu tanda untuk orang jahat. Makanya mereka nggak percaya. Nah, tanda untuk orang benar adalah anak manusia akan tampil di tengah langit. Matius 24 yang tadi. Nomor 27, 28, 29 sampai 30. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan sebab akan datang penyesat. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu atau Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat, tanda-tanda dahsyat dan juga kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Aku mengatakannya terlebih dahulu. Yesus sudah mengatakan kepada muridnya, kalau ada orang mengaku bertemu saya di padang gurun, jangan kau percaya. Nah, Yesus bicara begitu. Nah, sekarang kalau kamu mendengarkan namaku ada di sana, kamu jangan ke sana, jangan percaya. Oke, ketika Paulus datang kepada muridnya mengatakan, aku ketika menuju ke Damsyik, padang gurun Damsyik, saya bertemu dengan gurumu loh. Pesan Yesusnya kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Ya. Ayo. Dengarkan. Ya. Enggak. Pesan Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Kita lihat dulu, di sini kan berbicara tentang siksa. Yesus mengatakan apa kepada muridnya? Ayat yang Abang tadi sampaikan, dengarkan dulu Bang. Silakan. Matius 24 tadi ayat berapa yang Abang sampaikan ke saya? Matius 24 ayat berapa?
Matius 24, nomor 3, ayat. nomor 4, nomor 5. Anda baca tadi sampai nomor 7. Nomor 10-nya Ya. nabi-nabi palsu. Nah, Oke. di situ, iya. Nabi-nabi Jadi, palsunya itu- datang sesamaan dengan murid Yesus. Nabi palsunya datang mengajar kepada mereka. Nomor 23-nya, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, Paulus datang tuh ke mereka tuh di tahun 50-an, datang bertemu dengan murid Yesus. Muridnya Yesus, kau siapa? Aku ketemu dengan gurumu loh di padang gurun ketika ke Damsik. Nah, kata Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Ya, dengarkan dulu itu Oke. perjumpaan pribadi Rasul Paulus dengan Yesus. Iya betul. Perjumpaan pribadi. Betul. Makanya. Benar. Ya, sini dulu. Ketika Paulus Dengarkan datang dulu ya, berkata kepada Yesus, muridnya Yesus, aku bertemu dengan gurumu loh, bertemu pribadi loh di gurumu di padang gurun. Nah, nasihat Yesus guru mereka kepada mereka apa? Percaya atau jangan percaya? Ya. Dengarkan Percaya dulu atau ya. jangan percaya? Yesus itu menyampaikan tentang nabi-nabi palsu kepada Iya. muridnya. Dia mengatakan kalau ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, ada orang nih ngaku rasul pula tuh bertemu Yesus katanya ketika ke Damsik. Kenapa jadi bahasnya ke Rasul Paulus? Kan Paulus yang mengaku bertemu Yesus, Ibu. Yesus deh. Jadi gini, ya. Nah, Rasul kan Paulus Yesus itu berpesan. Ini perjumpaan pribadi. Enggak ada urusan dengan itu. Enggak ada Apa yang urusan. dituliskan? Enggak ada urusan. Rasul Paulus itu adalah semuanya menunjuk kepada Kristus. Enggak ada urusan. Kan Yesus sudah mengatakan waspadalah kepada Tidak penyesat. bisa. Kok nggak bisa? Kenapa Anda membatasi? Yesus ini. Kenapa Anda membatasi ajaran Yesus? Ya, murid-murid Yesus ini, dengarkan dulu, dengarkan. Murid-murid Yesus ini bertanya tentang kesudahan. Tanda-tanda kesudahan itu Iya, apa? jadi apabila Sudah ada orang iya. datang kepadamu, mengaku bertemu dengan Mesias di gurun, di mana, di bilik, percaya atau jangan percaya? Ya, jelas. Ini ada satu peringatan buat muridnya supaya Percaya atau jangan percaya? Kepada Percaya atau percaya atau jangan percaya? muridnya Yesus menyampaikan jangan percaya. Jangan percaya. Sudah selesai. Makanya Yahudi tidak menjadi Kristen. Makanya Paulus bagi Yahudi bukan siapa-siapa. Makanya 13 buku Paulus tidak dijadikan kitab suci di sinagoge. Jedar. Hanya di hanya di Roma, Yunani, Belanda, Indonesia yang menjadikan buku-buku Paulus. Di Yahudi enggak. Itu jawabannya. Jadi murid tidak percaya. Bahasa Yahudi sampai hari ini mereka memang tidak percaya kepada Betul, kepada Paulus. Jadi masalah. Kepada Tidak jadi Paulus. masalah. Ya bangsa Yahudi sampai hari ini karena mereka masih menantikan Mesias. Yes. Nah, pada saat mereka nanti menantikan Mesias yang akan datang. Mesias ini adalah Mesias palsu. Nah, Membangun bait suci ketiga. itulah yang datang kepada Paulus. Itulah yang keluar dari Paulus. Kan nasihat Yesus tadi. Apabila ada orang berkata kepadamu melihat Mesias di gurun, di bilik, jangan kamu percaya. Nah, 30 tahun setelahnya, Paulus datang tuh. Murid Yesus. Tapi tidak langsung begitu, dia niaya dulu, ketepak, dia niaya dulu murid-muridnya. Habis menganiaya kemudian, lalu dia bercerita tuh, saya ketemu dengan Mesias loh di padang gurun. Apa katamu? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Nah itu, apa pesan Yesus kepada muridnya? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Mau Paulus penting, kepala di bawah, kaki. Kisah itu lain lagi. Makanya saya bertanya tadi, Ibu. Saya tanya dulu kepada makanya saya bertanya tadi. Waktu pada saat Rasul Paulus ketemu dengan Yesus, ya di Damsik, dan dia mengatakan akulah Mesias yang aku aniaya. Itu Yesus sudah mati apa? Sudah mengalami kebangkitan? Yesus tidak mati, Yesus langsung terangkat ke langit. Yang mati itu penggantinya. Tadi